negara bangsa yang bisa maju, makmur ya dan berdaulat, dan itu merupakan cita-cita luhur kemerdekaan kita juga. Itu negara bangsa yang menguasai sains teknologi, kemudian innovate ya, menghasilkan innovation secara berkelanjutan gitu. Jadi sebelum problem solving juga kita harus mempunyai kemampuan yang namanya kemampuan analisis. Karena sebelum ibarat dokter kan, Betul. dengan adanya keterkaitan sistem rantai bisnis itu, ada industri processingnya dan marketingnya. Singkat cerita, melalui aplikasi Vision ini, itu nelayan itu kapanpun berapapun mendaratkan ikan pasti terbeli ya, dan dengan harga sesuai nilai keekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cendekia milenial dimanapun saat ini berada. Semoga sehat selalu dan tetap dapat beraktivitas dan tetap produktif dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Dan tidak lupa juga saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah saat ini. Dan semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan dan juga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi bersama saya Willy Bahtiar dan inilah podcast Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, organisasi wilayah khusus Bogor, dan saat ini kita berjumpa pada episode yang kedua. Sungguh merupakan kehormatan mendapatkan kesempatan untuk memandu perbincangan pada kesempatan ini bersama narasumber yang sangat terkemuka, merupakan tokoh yang tentu saja tidak asing bagi kita semua. Dan pada episode yang kedua ini kita akan mengetengahkan tema berkaitan dengan building digital leadership di era new normal. Tentu ini sangat relevan sekali dengan kondisi hari ini di tengah perubahan yang begitu cepat terjadi pada hampir seluruh aspek kehidupan kita. Pada episode kedua ini kita hadirkan narasumber yang juga merupakan tokoh yang banyak memberikan sumbangsih kepada negara ini, khususnya pada perkembangan kelautan dan perikanan di Indonesia. Beliau tercatat merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Gotong Royong, dan juga saat ini beliau merupakan Ketua Umum Masyarakat Aquaculture Indonesia. Tentu sudah tidak asing lagi dan kita akan menyapa beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Rohmin Dahuri MS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Willy. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, sehat walafiat, alhamdulillah. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Di tengah kesibukannya bisa menyempatkan hadir bertemu untuk menyapa para pemirsa di tayangan podcast Ijmi Orwilsus Bogor ini. Dan bagaimana, Prof, aktivitas saat ini di tengah bulan Ramadan, dan juga tetap tentu saja tadi pun Prof masih mengisi kegiatan sepertinya sebelum datang ke tempat ini, Prof. Alhamdulillah, sebagai muslim selain menjalankan ibadah saum, aktivitas profesional keselahiran malah makin kenceng tuh ya. Baik, Prof. Kayak minggu lalu saya diundang Wali Kota Dumai, Pak Faisal ya. Baik, Prof. Untuk mengevaluasi dan melihat lokasi calon tambak udang 1000 hektar. Wah, itu naik speedboatnya aja itu sekitar 3,5 jam itu dari Kota Dumai ke lokasi itu. Wow. Panjang sekali, tapi Baik, Prof. Malah makin enak tuh ya berpuasa, beraktivitas. Saya membayangkannya bagaimana ketika Rasulullah dengan umatnya itu melakukan perang Badar ya. Baik, Prof. Dengan tentara yang jauh lebih kecil ya, panas terik malah menang gitu ya. Jadi keimanan dan keikhlasan serta tentunya profesionalisme itu kunci sukses untuk setiap langkah kehidupan. Baik, Prof. Dan juga itu keberkahan bulan suci Ramadan, Prof ya. Berkah. Sangat terasa sekali bagi kita semua, Prof ya. Amin. Baik, Prof. Bicara mengenai tema nih, Prof. Hari ini kita akan berbincang dengan Prof. Kami ingin mendengar pandangan dari Prof terkait dengan digital leadership begitu, Prof, atau bagaimana membangun digital leadership di era new normal ini, Prof. Mengapa menjadi penting, Prof, saat ini untuk membangun karakter kepemimpinan yang bisa menguasai aspek digital begitu di era saat ini, Prof? Mengapa menurut Prof itu menjadi penting saat ini? Iya, terima kasih Mas Willy. Tapi saya ingin menyapa dulu baik, Prof. audiens ya. Baik, Assalamualaikum Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Pertama tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di tengah-tengah
keterbatasan gerak fisik kita karena COVID-19 ini, toh kita sebagai insan, sebagai muslim ya tetap berusaha untuk menyumbangkan kemampuan terbaiknya, bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk dunia gitu. Salah satu buktinya kita ITSMI Orwilisus Bogor tetap menyelenggarakan, saya kira bagus sekali ini, mengenai kajian secara berseri gitu, dan mudah-mudahan berlanjutan ya dengan tema leadership millennial Cendekia. Dan saya bersyukur kalau di bulan lalu pertama itu Pak Rektor IPB Prof. Arif Satria, sekarang saya kesempatan kedua untuk sharing dengan seluruh hadirin ya, Bapak Ibu pemirsa podcast ini. Mas Willy, jadi menurut hemat hijau saya digital leadership ini amat penting gitu ya, karena fakta empiris maupun sejarah membuktikan bahwa negara bangsa yang bisa maju, makmur ya dan berdaulat, dan itu merupakan cita-cita luhur kemerdekaan kita juga, itu negara bangsa yang menguasai sains teknologi, kemudian innovate ya, menghasilkan innovation secara berkelanjutan gitu, baik itu sejak zaman Romawi, kemudian sejak zaman kejayaan umat Islam, the Golden Age of Muslim, sejak Fatu Makkah sampai dengan abad ke-18. Fatu Makkah kan tahun 600 sekian gitu, jadi abad ke-7 ya. Betul, Prof, abad kemudian kekuatan atau power atau kejayaan umat Islam itu mulai declining itu sejak abad 18 itu. Betul. Jadi 11 abad, bayangin tidak, umat Islam itu menguasai dunia, 2/3 dunia dikuasai umat Islam dengan ciri kemakmuran, keadilan, bahkan menurut fakta sejarah zakat, infak, sodako pun tidak ada lagi yang bisa menerima karena sudah makmur semua, harus diekspor gitu. Dan ciri ketiga dari waktu kemajuan umat Islam adalah tumbuh kembangnya sains dan teknologi. Bahkan baru-baru ini Mark Zuckerberg dari Facebook ya, Prof. Dari Facebook ya, betul, Prof. Itu mengatakan jangan berterima kasih ke saya, kata dia, harus berterima kasih ke Ibnu Al-Khwarizmi, karena Ibnu Al-Khwarizmi yang pertama mengembangkan algoritma dan juga bilangan dari 1 sampai 10 dan juga bilangan biner 1 dan 0 gitu. Jadi itulah basis dari digital teknologi atau yang merupakan backbone ya, atau tulang punggung dari industri 4.0 itu gitu. Jadi itu amat penting, dan kita tahu bahwa dalam peradaban manusia kan kita sudah mengalami 4 kali revolusi industri ya. Revolusi industri pertama tentunya dimulai tahun 1800 sekian, yaitu ketika James Watt menemukan mesin uap ya, kemudian ada revolusi industri kedua, ketiga, dan mulai tahun 2000 masuk industri keempat ya, di mana karakter utamanya adalah teknologi ya, yang berkaitan dengan digital ya, dan juga Internet of Things gitu. Betul, Prof. Tetapi nah ini penting nih, terutama untuk alumni IPB dan ITB itu. Ternyata kalau definisi yang original dari pencetusnya mengenai revolusi industri 4.0 itu, yaitu Klaus Schwab, pendiri World Economic Forum, bahwa teknologi yang menjadi basis dari industri 4.0 itu tidak hanya yang sifatnya teknologi informasi atau digital, Internet of Things, cloud computing, blockchain, reality gitu, artificial intelligence, tetapi ternyata juga bioteknologi masuk gitu. Ada bioteknologi, bahkan ada nanoteknologi and new materials. Jadi memang kekhawatiran saya ya, kalau banyak anak muda jago gitu ya di bidang industri 4.0 atau digital technology itu, tapi hanya untuk sifatnya mempercepat, mempermudah mata rantai bisnis gitu ya. Kayak misalnya Gojek kan tidak producing, cuman dia mempertemukan antara orang yang punya mobil atau kendaraan motor dengan si customer yang perlu cepat, perlu murah gitu. Betul, Prof. Tetapi bukankah yang kebutuhan dasarnya dari manusia adalah berupa sandang, berupa pangan, berupa mineral ya, berupa alat transportasi itu. Jadi para kaum muda jangan lupa applying atau menerapkan digital technology atau industri 4.0 teknologi itu jangan hanya untuk yang sifatnya mempermudah, mempercepat transaksi bisnis, tetapi juga harus kita terapkan di bidang produksi ya, kemudian di bidang processing atau industri manufacturing ya, dan juga di marketing strateginya itu. Baik,
Terdapat pesan kunci yang begitu menarik bagi kita semua, kita diingatkan, dan juga bagaimana kemudian tadi Prof. Romin menyampaikan kepada kita semua agar mampu betul-betul memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan juga era industri 4.0 ini dengan sangat baik begitu ya. Tidak hanya kemudian tadi mencoba mempercepat berbagai hal, tetapi lebih dari itu kita bisa memproduksi sesuatu hal yang jauh lebih bermanfaat dan lebih baik untuk pengembangan kita ke depan. Nah, terkait dengan tadi Prof, karakteristik digital leadership, hal-hal seperti apa sih Prof yang perlu dimiliki oleh para insan-insan atau cendekia-cendekia muda ini Prof agar kemudian tumbuh berkembang digital leadership di dalam dirinya Prof? Seperti apa Prof kira-kira hal yang perlu dikembangkan Prof? Jadi pertama memang dengan digital teknologi yang namanya disrupsi kan cepat sekali gitu ya. Betul Prof. Karena itu ada seorang pakar dari India, saya sepakat dengan dia ya, bahwa era sekarang itu sungguh-sungguh karakternya adalah karakter VUCA atau volatile, uncertain gitu ya, kemudian kompleks ya, Betul. and Ambiguity, ambiguous ya. Jadi itu apa namanya, serba tidak menentu ya, kemudian volatile itu bergejolak gitu ya, Betul Prof. kemudian kompleks makin complicated word gitu ya, dan bingung ambigu gitu ya. Betul Prof. Nah karena itu memang kalau menurut saya sebelum hal-hal yang karakter lain yang harus dimiliki oleh seorang leader di masa apa namanya digital ini, pertama kalau menurut saya tetap jadi core kompeten gitu ya, kompetensi si kita ya di bidang kita masing. Katakanlah saya orang perikanan misalnya, ya kita harus the best di bidang perikanan, itu harus kompeten di bidang itu. Misalnya Mas Willy ahli civil engineering atau teknik sipil, jadilah atau kuasailah ilmu-ilmu dan teknologi yang terkait dengan pekerjaan civil engineering gitu betul. Nah lalu yang lainnya ya sebagai supporting, itu penting adalah kemampuan digital ya, seperti karakter agility ya, adaptif ya, karena kalau kita itu nggak adaptif dan tidak agile ya, itu cepat sekali bisa menyusahkan diri, bukan dalam arti yang negatif ya, karena ada juga menyesuaikan diri itu yang negatif kayak ABS asal bapak senang. Kalau ini menyesuaikan diri dengan perubahan zaman gitu ya. Tentunya kalau kita muslim ya, kalau ada perubahan zaman yang mohon maaf ya, yang bertentangan dengan koridor yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis, itu ya, tentunya harus kita tapis, harus kita tolak gitu. Jadi begitu kira-kira. Nah, kemudian adalah sifat kreatif ya, dan berpikir kreatif, out of the box ya. Kemudian apa namanya juga ada kemampuan yang sifatnya ya, ini yang kurang mungkin di antara lulusan kita ya, kemampuan untuk memecahkan masalah. Jadi problem solving ya Prof ya. Itu yang saya kira kita masih terseok-seok gitu ya. Jadi sebelum problem solving juga kita harus mempunyai kemampuan yang namanya kemampuan analisis. Karena sebelum ibarat dokter kan, sebelum diagnosa ada dulu, terapi kan diagnosa dulu. Betul. So that's we are lacking gitu ya, how to analyze the problem gitu ya, at the root cause gitu ya. Kemudian kita keluarkan jurus pemecahannya atau jurus terapinya gitu ya. Dan terakhir tentunya adalah kemampuan untuk berkolaborasi. Kita nggak mungkin bisa hidup sendiri dengan di era yang highly interconnected ini, dunianya gitu ya, sangat terhubungkan oleh industri informasi, komunikasi dan transportasi ya. Kalau kita bekerja in isolation, jadi we have to collaborate. We have to cooperate ya dengan insan yang lain gitu ya, dengan bangsa yang lain gitu ya, sehingga kita akan mendapatkan manfaat yang lebih maksimal. Baik Prof. Untuk menumbuh kembangkan tadi Prof soft skill tadi, termasuk tadi complex problem solving, kemudian juga tadi collaboration seperti itu Prof. Ada tips mungkin barangkali dari Prof, seperti apa sebetulnya barangkali bagi para insan muda nih untuk bisa menumbuh kembangkan tadi soft skill seperti itu Prof, yang justru sangat penting di era saat ini gitu Prof. Iya, saya kira harusnya kita insan muda di era digital ini udah paham betul ya, bahwa ada seorang pakar neuroscience namanya Daniel Goleman ya, bahwa ternyata keberhasilan seorang insan itu hanya 22% ya, ditentukan oleh kemampuan otak kiri atau yang namanya hard skill itu, matematik, ekonomi, ya, engineering dan seterusnya. Yang 70% ternyata oleh soft skill itu ya. Betul. Soft skill ya, atau kemampuan otak kanan gitu, atau emotional quotient gitu. Emotional quotient itu apa? Tadi kemampuan untuk beradaptasi, agility ya. Kemudian empati, memotivasi diri ya. Kemudian kemampuan untuk bekerja sama dengan yang lain, karena
banyak sekali sahabat saya gitu ya yang prestasi akademisnya itu luar biasa, bahkan summa cum laude, tetapi karir kehidupannya terseok-seok gitu. Oh, baik, baik, Ternyata Prof. setelah saya cermati, oh sahabat saya ini kurang soft skill nih gitu. Baik, Jadi baik. soft skill tuh kemampuan tadi untuk memotivasi diri, kemudian berubah, kemudian kreatif, ya, kerjasama, dan juga bisa mengidentifikasi keinginan ya atau kesukaan lawan bekerja itu, Baik. mitra gitu ya. Baik, Nah baik, jadi Prof. kalau kita udah ngomong aja udah membosankan atau menjengkelkan Iya, betul, Prof. mitra kerja atau bos Betul. kita, boro-boro dipromosikan kan bisa Betul, betul dilempar sekali, Prof. kemana. Jadi Betul, betul, Prof. memang kemampuan soft skill ya atau emotional quotient tuh sangat penting gitu ya. Dan menurut saya itu bisa kita peroleh kalau kita yang sedang kuliah. Baik, Prof. Kita harus combining atau mengkombinasikan kegiatan yang sifatnya akademik ya Baik, atau Prof. intrakurikuler dengan ekstrakurikuler gitu ya. Baik, Ekstrakurikuler tuh kalau zaman saya dulu saya aktif di HMI gitu. Saya Baik. sempat ketua cabang, kemudian di Ikatan Pelajar Cirebon pun saya ketua gitu. Baik, baik, Jadi jadi masalah time management kan, bagaimana Betul. mengelola waktu yang seefisien dan seoptimal mungkin ya. Jadi walaupun kita aktif di berbagai macam kegiatan organisasi itu yang ternyata membuat kita itu soft skill atau emotional quotient-nya itu Terbangun ya, Prof. terbangun itu. Betul. Tetapi prestasi akademik kita nggak kedodoran itu. Betul, betul Itu sekali. intinya di time management gitu ya. Betul, betul, Dan betul, Prof. intinya memang kalau kita muslim ya mohon maaf ya, dengan doa, dan doa yang paling mujarab itu tahajud itu. Jadi Baik. kalau seorang aktivis muslim itu Baik. siang sampai jam 8 malam itu Baik, Prof. aktif berorganisasi, tapi setelah sholat isya istirahat gitu ya. Baik, Prof. Kemudian jam 3 bangun, wah itu cepat sekali tuh Baik, Prof. menguasai suatu mata kuliah gitu ya. Sehingga sekali lagi seorang aktivis muslim yang berhasil adalah yang prestasi akademisnya tinggi ya, dan juga emotional quotient dan aktivitas ekstrakurikulernya itu dilalui dengan sangat produktif gitu. Baik, terima kasih banyak, Prof. Ada pesan-pesan kunci tadi yang begitu menarik untuk kita kemudian bisa pedomani, terutama tadi soal bagaimana kita bisa manage waktu dengan sangat baik, lalu kemudian juga jangan lupa untuk beribadah, dan itu merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Dengan dorongan-dorongan tadi yang bisa kita kemudian lakukan, dengan hal tadi bisa kita lakukan, tentu akan membawa kita pada kondisi yang jauh lebih baik dan kesuksesan akan kita peroleh. Baik, Prof, mohon izin pertanyaan berikutnya terkait dengan bidang kerja nih, Prof. Di era saat ini, di era digital, apakah benar bahwa kemampuan kepemimpinan digital itu hanya cocok untuk bidang pekerjaan digital saja, atau justru cocok untuk semua bidang pekerjaan lainnya begitu, Prof? Bagaimana menurut Prof atau pandangan Prof terkait hal tersebut? Buat saya digital science and technology itu kayak math ya, kayak matematik. Jadi Baik, merupakan queen of science itu ya. Baik, Prof. Jadi cross cutting sektor, cross cutting disiplin ilmu. Jadi kayak matematik itu kan bisa diaplikasikan di ilmu atau sektor kehidupan manapun gitu Baik, ya. Prof. Baik itu sektor industri manufacturing gitu ya, pertanian, kehutanan, maupun di bidang kami, sektor kami kelautan perikanan gitu. Baik, Prof. Dan buktinya itu sudah berkembang gitu ya, aplikasi atau digital teknologi itu yang diaplikasikan untuk bidang kami kelautan perikanan. Baik, Prof. Satu contoh yang saya sangat terkagum-kagum ya, ada aplikasi namanya Fish On itu. Fish On baik, itu baik. ternyata ini aplikasi yang mencakup ekosistem perikanan yang sangat lengkap. Dulu zaman saya jadi menteri, karena belum ada internet, belum ada WhatsApp gitu ya. Betul, Prof. Belum ada IoT, belum ada artificial intelligence gitu. Jadi salah satu kebijakan yang dirasakan saat ini adalah membagi-bagikan peta lokasi perkiraan lokasi ikan atau fishing ground itu. Baik, baik. Dulu kita menggunakan remote sensing, kemudian diolah dulu, baru dalam bentuk fax dikirimkan ke pelabuhan-pelabuhan perikanan, itu takes time gitu ya. Baik, baik. Tapi kalau sekarang kan udah real time gitu ya. Betul, betul, Prof. Dan jadi kembali ke Fish On, itu ada 3 subsistem itu sudah di satu package itu. Subsistem pertama adalah bagaimana supaya produktivitas penangkapan nelayan itu tertingkatkan. Salah satunya dalam aplikasi itu adalah aplikasi untuk menentukan lokasi, peta lokasi ikan itu berada, sehingga si nelayan yang selama ini sifat menangkap ikannya tuh untung-untungan atau gambling ya, atau bersifat hunting,
dengan peta tadi ya, peta digital tadi itu menjadi harvesting, jadi ada kepastian gitu. Betul, Itu Prof. menghemat biaya melaut sangat tinggi ya. Kemudian meningkatkan produktivitas karena ketika menebar jaring si nelayan tuh 90% lebih itu di lokasi yang memang ada ikannya gitu. Kemudian kedua adalah subsistem aplikasi sarana produksi karena selama ini nelayan kan membeli beras, membeli jaring, membeli BBM, perbekalan melaut lainnya itu biasanya jauh lebih mahal Mas Wid itu ketimbang di harga pabriknya. Dengan aplikasi ini maka sarana produksi tadi didekatkan ke nelayan dan nelayan mendapatkan sarana produksi yang kualitasnya bagus dengan harga yang jauh lebih murah. Kemudian terakhir di subsistem processing dan marketing ini ada distribusinya Prof ya. Jadi si nelayan selama ini kan kayak maju kena mundur kena tuh kalau lagi pecaklik ikan harganya tinggi, begitu lagi panen raya mendadak sontak harganya turun karena local market itu tidak mampu menyerap produksi yang melimpah ya, sehingga kelebihan ikan pada busuk gitu. Nah dengan adanya keterkaitan sistem rantai bisnis itu ada industri processingnya dan marketingnya, singkat cerita melalui aplikasi Vision ini itu nelayan itu kapanpun berapapun mendaratkan ikan pasti terbeli ya, dan dengan harga sesuai nilai keekonomian, artinya nelayan itu diuntungkan gitu, buyer juga diuntungkan, konsumen diuntungkan. Jadi itu aplikasi yang luar biasa. Kemudian contoh berikutnya adalah aplikasi di bidang perikanan budidaya itu. Jadi precision aquaculture. Bagaimana kalau dulu kan waktu saya masuk kuliah zaman jadul tahun 70-an itu ya, mata kuliahnya gitu kalau memberi makan ikan tuh rule of the thumb saja yang akal sehat saja itu pagi, siang dan sore. Wow, Mas Wilu kalau sekarang udah precision, artinya kita ada alat semacam sensor di kolam itu. Kemudian si sensor itu mengirimkan bunyi, entah itu udang atau ikan yang dibudidayakan, dan bunyi itu bisa diterjemahkan apakah dia lagi lapar atau tidak, masuk ke komputer itu. Jadi secara otomatis masuk ke auto feeder itu, pemberi makan otomatis itu. Sehingga singkat cerita pakan itu baru tercurah ke kolam itu pada saat betul-betul lapar gitu. Prof, jadi dengan kata lain nggak ada pakan yang sisa gitu. Atau food conversion rasionya menjadi 1. Kalau kita ingin menghasilkan 1 kilogram udang ya hanya butuh 1 kilogram pakan, jadi nggak ada limbah. Kalau dulu minimal 30% dari pakan itu kan menjadi limbah. Ada yang tersisa ya Prof ya? Sisa itulah yang membuat kolam kita menjadi tercemar. Karena kolam tercemar, kualitas air buruk, penyakit mudah menyerang. Jadi so many application yang bisa kita terapkan di bidang kami sektor kelautan perikanan, baik di perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun di industri manufacturing dan sistem logistiknya. Aku yakin bahwa aplikasi yang sama pun bisa dengan mudah dilakukan di sektor pertanian ya. Yang jelas saya sering mengikuti di tanah air sekarang mulai berkembang, tapi di Amerika, di Kanada, bahkan di India dan China ya, yang namanya mupuk kan dulu kan ditebar ya, sekarang udah pakai drone saja itu. Jadi lebih efisien gitu. Jadi smart farming itu Prof ya. Smart and precision farming. Precision aquaculture di bidang kami. Precision capture fisheries di bidang perikanan tangkap ya. Jadi untuk alumni pertanian, kehutanan, kelautan perikanan, peternakan itu this is time ya. Waktu untuk Anda semua untuk applying digital technology yang begitu beragam gitu ya ke sektor kita masing-masing, ke sektor living resources, sumber daya alam yang hayati atau terpulihkan itu, apalagi kalau tidak di bidang kita itu, terutama alumni IPB. Baik Prof. Terima kasih banyak Prof. Nah tadi setelah kita bicara mengenai bidang kerja nih Prof, kita ingin bergeser sedikit kepada aspek karakter kepemimpinan yang tadi disebutkan digital leadership itu. Apakah boleh Prof contohkan seperti apa Prof pemimpin yang adaptif dan juga tadi responsif serta agile di dalam menghadapi new normal atau perubahan-perubahan tadi, disrupsi ataupun juga VUCA tadi Prof. Seperti apa contoh kepemimpinan atau digital leadership yang bisa dilakukan gitu Prof? Iya. Seorang pemimpinnya yang mampu mengarungi dengan sukses ya dunia yang dicirikan dengan VUCA tadi ya, harus agile, harus adaptif, harus cepat, responsif ya, kreatif ya. Kuncinya hanya 3 ya. Pertama harus jangan putus-putus belajar tuh. Belajar tuh membaca, kemudian mendengar, melihat gitu.
menganalisis, juga experiencing gitu. Jadi kita harus sebagai seorang pemimpin selain baca dari informasi sekarang, alhamdulillah, kalau dulu kan hanya bisa diperoleh melalui buku, jurnal, kalau sekarang everything sudah elektronik, ini apa namanya, electronically distributed gitu ya, bisa tersebar gitu. Baik, betul. Nah, kemudian ya tadi jangan merasa apa ya, jangan pemimpin yang bisa survive di era digital ini adalah pemimpin yang tidak hanya senang di zona nyaman, zona tak nyaman pun harus dilalui itu. Yang saya maksud dengan zona nyaman, misalnya dulu kita kan pakai HP tuh, zaman saya itu pakai apa namanya, yang dari Nokia tuh yang komunikator yang besar, komunikator yang besar, betul Prof. Wah, kok banyak teman tuh yang susah tuh berpindah ke apa namanya, model Samsung dan iPhone ini kan. Betul Prof. Tetapi kalau ya kita mau pemimpin yang berhasil ya di era digital ini, ya kita harus cepat adaptive ourselves to the present technology gitu. Baik Prof. Dan itu buktinya bisa kita arungi. Tetapi buat saya selain kapasitas digital, adaptability, agility ya, yang lebih penting lagi adalah karakter gitu ya. Baik Prof. Karena saya sungguh menjadi apa namanya, observer yang cermat saya itu. Baik. Saya terus terang Mas Willy ya, amat prihatin untuk mencermati kehidupan masyarakat Barat yang dipertonton oleh Eropa maupun oleh Amerika ya. Baik. Di mana gejala bunuh diri makin meningkat. Betul ya. sekali Prof. Gejala perceraian makin meningkat 100% gitu. Baik Prof. Kemudian yang terakhir adalah gejala saling membunuh gitu. Dengan gerakan white supremacy, bahwa seolah-olah suku bangsa yang paling pinter, paling jago, paling unggul itu adalah orang-orang kulit putih gitu ya. Betul, Prof. Suku bangsa lain di Amerika macam teman-teman kulit hitam, kulit coklat, Hispanik gitu, dan terakhir orang-orang Asia kan dibunuhin itu oleh orang-orang itu. Jadi saya sampai pada kesimpulan ya, apa nih, leader yang berhasil secara duniawi, entah itu dengan digital teknologi atau yang lainnya, itu justru akan bisa menghancurkan dunia kalau tidak punya akhlak yang baik gitu ya. Betul sekali, Dan Prof. karena itu kita sebagai muslim ya, tetap ya kita apapun prestasi duniawi kita harus selalu iman dan takwa kita dikokohkan ya. Harus seimbang ya Prof. Harus seimbang, karena kalau manusia itu hanya berpikir bahwa hidup itu hanya di dunia, pasti akhlaknya buruk gitu. Allah menyatakan dalam surat Hud, surat Al-Isra itu, kalau orang yang tidak beriman sama hari akhirat, itu dengan konsekuensinya tentunya. Kalau timbangannya baik ya berarti masuk surga, kalau buruk masuk neraka. Kalau orang yang tidak punya iman itu pasti akhlaknya buruk. Bukan Rohmin Dahuri yang lemah itu yang ngomong, Allah dalam Al-Quran itu. Dan saya sangat membuktikan tuh, orang yang imannya lemah, tidak punya keimanan sama akhirat itu, dia akan brutal tuh. Berteman hanya kayak duniawi gitu, berorganisasi kayak duniawi gitu. Tapi kalau orang yang iman akhiratnya tinggi, dan Allah berfirman bahwa dalam beberapa hadis bahwa dunia itu, kata Rasulullah SAW, adalah ibarat kalau kita nyelupkan tangan di samudra, kemudian tangannya diangkat, tetesan air itu dunia gitu. Betul. Dan ada hadis lain, dunia itu hanya 1%, 99% kenikmatan tuh ada di surga. Jadi kalau kita manusia yang cerdas secara spiritual ya, harusnya tidak akan brutal ya. Semampu apapun kemampuan digital kita, kemampuan dunia kita, tetap kemampuan itu untuk kebajikan bersama, kemaslahatan bersama, menolong yang miskin, menolong yang pengangguran, menolong bumi kita yang lagi tersandera karena perubahan iklim global ini. Saya bersyukur Joe Biden, Presiden Amerika yang baru itu, di Paris Agreement datang lagi, jadi anggota lagi, dan bukan alang kepalang meningkatkan target reduksi emisinya menjadi 40% ya di tahun 2030, sehingga banyak negara-negara besar sekarang ikut langkah Amerika itu. Mudah-mudahan itu sukses itu. Betul Prof. Jadi sekali lagi, kemampuan digital atau leadership secara dunia yang mampu harus tetap disupport ya, atau ditunjang oleh keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia itu. Baik Prof. Terima kasih Prof. Pertanyaan lainnya nih Prof. Bagaimana Prof melakukan transformasi kepemimpinan atau karakter kepemimpinan yang konvensional sebelumnya ke karakter kepemimpinan digital saat ini Prof? Bagaimana saat Prof bertransformasi pada dua karakter tersebut Prof? Terus terang, seseorang bisa mentransformasi diri kalau orang yang punya motivasi gitu. Baik. Nah, karena saya itu selalu gandrung dengan hadis Nabi yang punya
khairun nas anfa'uhum linnas itu. Kata Allah melalui hadis Nabi itu bahwa manusia yang paling bermanfaat di sisi Allah adalah manusia yang paling banyak manfaatnya ke orang lain. Nah, kalau manfaat kan kita harus mampu gitu, harus unggul daripada orang yang mau kita tolong ya. Betul. Atas dasar motivasi itu maka saya ya harus belajar gitu bagaimana digital teknologi, membaca, bertanya gitu dan seterusnya. Jadi sekali lagi tanpa motivation gitu manusia akan susah untuk learning yang new things gitu ya. Karena learning new things kan tadi saya katakan berarti keluar dari zona nyaman dia atau comfort zone dia gitu ya. Nah, tetapi kalau dengan motivasi, wah kita harus embrace atau embark atau memulai digital teknologi. Kalau tidak, kita tidak bisa produktif lagi, kita tidak bisa punya kemampuan lebih lagi, kita tidak bisa menjadi pemimpin lagi. Implikasinya kita tidak bisa menolong sesama, atau kalau bisa menolong ya dengan scope ya atau derajat yang kecil gitu. Padahal kan kita maunya sebesar dan sebanyak mungkin begitu. Baik, Prof. So the important thing is motivation itu menurut saya. Baik. Jadi motivasi yang menjadi sangat penting ya, Prof ya, bahwa kita bisa berubah agar kita menjadi manusia terbaik. Betul. Manusia terbaik kata Allah tuh manusia yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Nah, bagaimana kita mau bermanfaat kalau kita tidak capable kan gitu. Baik. Terima kasih, Prof. Terakhir nih, Prof. Harapan Prof terkait dengan kepemimpinan milenial cendekia ke depan, Prof. Seperti apa, Prof? Harapan dari Prof? Well, karena ini bicara di konteks ijmi gitu ya, harusnya pemirsa yang muslim, saya kira di kitab suci lain pun ada, tapi kebetulan di kitab suci kami Al-Quran ada ayat yang sangat indah dan sangat bagus sekali sebagai guidance untuk kemajuan, yaitu di ayat 110 surat Al-Imran tuh Mas Willy itu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kata Allah, ini Allah yang ngomong, bukan Roh ini. Dan dalam kitab suci yang sangat tidak berubah asli itu, karena Allah berfirman dalam surat Yusuf kan gitu, inna lahu nazalu dzikra ya, bahwa inna nazalu dzikra wa innahu la hafidin, bahwa akulah yang menurunkan Al-Quran dan akulah yang melindungi, yang memprotek gitu ya. Nah, jadi Allah berfirman bahwa engkau umat Islam adalah manusia yang terbaik sepanjang aku menciptakan umat manusia gitu. Kenapa terbaik? Karena melakukan 3 hal. Pertama, melakukan amar ma'ruf ya, jadi yang bajik-bajik. Jadi kalau seorang muslim cendekiawan, ijmi bil khusus itu harusnya dia menebarkan kebaikan. Kebaikan itu apa? Rajin belajar gitu, saling menolong gitu kan, menjadi yang the best dan seterusnya gitu. Kemudian wa tanhauna 'anil munkar, mencegah pada yang kemungkaran. Jadi kalau kita muslim yang baik, kalau ada kemungkaran harus kita koreksi, harus kita perbaiki gitu. Dan perbaikan atau yang paling bagus adalah kalau dengan tangan kita gitu, harus dengan power kita. Tetapi kalau dengan power nggak bisa ya dengan ngomong, dengan dakwah seperti ini gitu ya. Tetapi kalau ngomong pun nggak bisa gitu ya, karena takut atau apa, ya dengan berdoa. Tapi kata Rasulullah SAW, tahukah kamu bahwa berdoa adalah indikasi iman yang paling lemah gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ya, bahwa dengan kita kembali ke Al-Quran, bahwa kita itu umat yang terbaik, dan syarat menjadi umat terbaik itu tadi minimal 3, yaitu melakukan yang ma'ruf, kedua mencegah yang mungkar, dan ketiga kita tetap beriman kepada Allah ya. Dan kalau itu kita laksanakan di konteks sains dan teknologi, wah umat Islam akan menjadi juara satu lagi itu. Betul. Ini saya ada buku baru menarik tuh, karangan Profesor Wallace Murphy dari Oxford University, judulnya What Did Islam Do for Us. Jadi us tuh bangsa bule, bangsa barat tuh. Ternyata menurut dia, wow, hampir semua bidang sains teknologi itu bersumber dari ilmuwan muslim itu. Ilmu al-Khawarizmi di bidang tadi ya, matematik, algoritma, dan interestingly Ibnu al-Khawarizmi ternyata juga dia ahli kimia itu. Baik. Mungkin Mas Willy nggak tahu ya. Imam Syafi'i kita kenal sebagai apa tuh? Kan imam mazhab yang imam besar, salah satu dari 4 imam besar. Ternyata beliau juga seorang ahli matematik yang top itu. Dan beliau juga hafidz Al-Quran gitu ya. Nah, jadi kalau di waktu era kejayaan umat Islam, seorang pakar tuh bisa menguasai lebih dari satu bidang ilmu gitu. Kenapa? Karena selain dia rajin, mendapat berkah dari Allah. Yang miliki semua ini kan Allah gitu ya. Kalau Allah memudahkan kita, mudah gitu ya.
Baik. begitu kan. Jadi saya kira dengan etos kerja semacam itu ya, maka era digital teknologi di era post pandemi nanti ya, setelah pandemi ini mudah-mudahan kita berdoa Allah cepat mengangkat pandemi COVID-19 ini dari bumi Indonesia dan bumi dunia ya, Amin, ya sehingga Rabbal kita Alamin. bisa beraktivitas normal lagi, sehingga kita sebagai muslim akan dengan serius, dengan ikhlas dan memohon pertolongan Allah untuk bisa menguasai sains teknologi di bidang digital. Kemudian kita akan memproduksi innovation di sektor kita masing-masing, seperti saya katakan tadi, di sektor lautan perikanan, sektor pertanian sudah banyak gitu. Baik, terima kasih banyak Prof. Tidak terasa waktu juga yang membatasi kita, Prof. Terima kasih banyak atas pandangan-pandangan Prof. Hal-hal yang tadi Kayaknya Prof baru sampaikan. sebentar, baru seperempat jam nggak? Betul, betul sekali Prof. Namun sayang memang waktu juga yang memisahkan kita Prof. Terima kasih banyak manfaat yang Senang kita sekali, peroleh Mas Willy, ya. dari apa yang disampaikan oleh Prof. Rohmin Dahuri tadi yang telah kita ikuti bersama-sama. Tentu ini bisa menjadi hal yang bisa kita pedomani di dalam menjalani kehidupan kita ke depan. Terima kasih banyak Prof. Semoga Sama-sama, Mas sehat Willy. selalu Prof, dan mohon berkenan apabila nanti kami undang kembali Prof. Nggak pernah Dan- bosan kalau baik, diundang baik Prof. untuk sharing ilmu pengetahuan, sains teknologi dan knowledge. Senang Baik. sekali. Semoga selalu bisa menginspirasi kami semua Prof, dan kita Amin. semua, terutama juga para pemirsa yang hadir menyaksikan podcast pada episode kedua ini. Demikian perbincangan saya bersama dengan Profesor Dr. Rohmin Dahuri MS. Sayang sekali karena waktu yang membatasi, sebetulnya masih sangat ingin sekali untuk bisa berbincang bersama beliau. Banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh, banyak sekali inspirasi yang juga bisa kita peroleh, banyak sekali hal-hal yang merupakan pandangan beliau yang bisa kita pedomani di dalam menjalani aktivitas sehari-hari, terutama menghadapi era disrupsi, VUCA, dan juga era digital saat ini yang tentu menuntut kita semua untuk bisa adaptif, responsif, dan juga kreatif agar kita bisa menjadi insan-insan muda yang berhasil mencapai kesuksesan yang kita harapkan di bidang masing-masing. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Insinyur Rohmin Dahuri MS yang telah berkenan hadir untuk menjadi narasumber pada episode kedua ini. Dan dengan berakhirnya perbincangan tadi, maka berakhir pula episode kedua podcast Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orwilsus Bogor. Dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata dan sikap yang tidak berkenan bagi para pemirsa sekalian yang hadir dan menyaksikan pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu kembali di episode yang akan datang dengan narasumber lainnya dan mengangkat tema yang lain. Sampai bertemu kembali, sampai jumpa dan sehat selalu dan selalu terapkan protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.